Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Hari ini Bawaslu Sukoharjo bersama tim melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada Kiai Haji Ustadz Dr. Anjes Haji Muhammad Dianafi MPD Pondok Pesantren Al-Muayyad Bindan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustadz Dian. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Doa restu penjenengan semua. Jadi hari ini kami ingin mendengarkan Ya. perspektif atau pendapat Ustadz Dianafi terkait pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ya. Pertama, bagaimana pendapat Ustadz Dianafi terkait mahar politik yang cukup mengganggu terhadap proses demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Istilah mahar politik itu sendiri kurang menghargai ajaran agama. Kalau kita melihat kata-kata mahar itu sudah ditentukan penggunaannya di dalam ajaran agama Islam. Kemudian dimunculkan mahar politik. Kita tidak bisa mengingkari bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan politik itu harus melibatkan partai politik. Partai politik juga memiliki sumber pendanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dijaga martabat partai politik itu. Juga martabat pemilih, juga martabat calon pemimpin yang diajukan oleh partai politik. Maka adanya mahar politik mengingkari martabat-martabat itu semua. Maka perlu dicegah. Yang kedua, kita semuanya setuju bahwa dari pilkada ke pilkada, kita semua berhak dan berharap untuk dapat dihasilkan pemimpin terbaik bagi masyarakat sesuai tingkatan, sesuai cakupan. Maka lebih baik bagi kita untuk terus-menerus mendidik masyarakat secara lebih jernih, secara lebih dewasa, sesuai dengan kebutuhan kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ingin lahir pemimpin-pemimpin yang kredibel, yang acceptable, yang akhirnya disukai, dicintai, dan hal itu penting karena akan mengundang partisipasi masyarakat luas secara murni kepada kegiatan-kegiatan pembangunan. Maka mahar politik termasuk yang harus dihindari dalam pilkada, termasuk di pilkada kita. Gitu. Terima kasih. Jadi dalam pemilihan itu ada asas penyelenggaraan yang terutama berhubungan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Ya. Keadilan pemilu salah satu hal yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan pemilu yang bermartabat. Pemberian uang atau bentuk lainnya dari calon paslon kepada partai politik itu memberikan dampak ketidakadilan bagi publik maupun bagi para calon yang lain yang tidak memberi bantuan atau uang dalam bentuk lain. Bagaimana menurut Ustadz Dianafi? Asas keadilan di dalam pemilihan umum merupakan asas yang amat sangat penting. Keadilan bermakna kesetaraan. Keadilan juga bermakna penghormatan kepada kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bahkan di dalam penyelenggaraan kehidupan ini. Adanya money politics, adanya mahar politics, adanya pemberian imbalan untuk dalam tanda petik mempengaruhi pilihan pemilih, menurut hemat saya bisa mengurangi keadilan itu tadi. Oleh karenanya masyarakat dituntut dan dipanggil untuk mencerdasi hal ehwal yang berkaitan dengan keadilan. Semua berhak mengikuti pilkada termasuk menggunakan hak pilihnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkebutuhan khusus, yang kurang mampu secara ekonomi, yang minoritas, bahkan yang kurang terdidik, yang belum bisa membaca dan menulis. Semuanya perlu dihormati sebagai warga negara. Tidak selayaknya hal itu kemudian dicederai dengan adanya iming-iming yang bersifat materi, yang membuat orang kemudian bisa bingung, bisa bertanya-tanya, sampai dengan tidak murni pilihan. Maka keadilan memiliki aspek yang sangat dalam, yaitu penghormatan kepada manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai warga negara. Mari kita wujudkan pilkada bermartabat, termasuk dengan memenuhi asas keadilan. Jauhkan iming-iming atau pemberian-pemberian yang membuat orang tidak bisa menggunakan kejernihan berpikirnya di dalam menentukan sikap politik. Selamat mengikuti pilkada yang bermartabat. Di dalamnya kita berusaha untuk menjadi manusia yang adil. Terima kasih Ustadz Nafi atas perspektifnya, sehingga semoga bisa memberikan penjelasan kepada sahabat Bawaslu di Kabupaten Sukoharjo. Mari gunakan hak pilihnya agar pemilu kepala daerah di Sukoharjo lebih bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.